Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita sudah sampai kepada mata kuliah dasar pemrograman praktikum yang ke-11. Nah, pada praktikum yang ke-11 ini saya akan langsung membahas kasus ya. Jadi pada praktikum yang ke-11 ini ada 3 kasus. Kasus yang pertama, konsepkan isi dan outputkan elemen list. Kasus yang kedua adalah mencari atau menghitung list ya, memanipulasi list di dalamnya ya. Ada sum list, ada rata-rata, ada median, ada nilai terkecil, ada nilai terbesar. Dan yang terakhir di kasus yang ketiga, kasus klub bola, di mana nanti Anda diminta untuk mencari jumlah kemenangan berdasarkan inputan list ya. Jadi inputan satu list, inputan berupa integer ya, string yang dikonvert menjadi integer list. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu kasus 1, yaitu konsep isi dan outputkan elemen list. Pada kasus 1 di sini Mawar baru belajar list. Dia ingin membuat user terus menginputkan list dari integer. Ya, jadi inputannya berupa integer dan inputannya bisa sebanyak mungkin ya. Tapi ketika nilai 0 ya, nilai 0 diinputkan user, maka list tidak akan menginputkan apa-apa lagi ya. Jadi listnya berhenti ya. List itu akan berhenti ketika list itu berhenti diinput ketika diinput nilai 0. Kemudian yang diinput oleh user tadi akan langsung dioutputkan ya, akan langsung dioutputkan. Nah, di sini pertanyaannya ya, bantu Mawar untuk membuat program tersebut gunakan fungsi append ya. Fungsi append itu adalah fungsi bawaan dari Python ya, gunanya untuk menambahkan list di bagian paling belakang, atau kalau list itu indeksnya mulai dari 0 ya, kalau awalnya list itu kosong ya dia nginput di indeks ke 0. Lalu kalau di append dia akan input indeks ke 1, indeks kedua dan seterusnya untuk menambah elemen list. Ya, gunakan jenis pengulangan ya, seperti while ya. Nanti lebih baik seperti while, walaupun mungkin for bisa juga, tapi ya lebih cocok menggunakan while karena pengulangan ini while itu dirancang tidak apa ya namanya ya, tidak tentu ya. While itu dirancang untuk pengulangan tidak tentu. Jadi pengulangannya while true if ya, if-nya berarti apa diisi ini? If-nya berarti ketika nilainya tidak sama dengan 0 ya. Ketika nilainya tidak sama dengan 0 atau ketika nilainya 0 ya, karena ketika nilainya 0 berarti berhenti, else append. Nah, kita lihat kodenya. Nah, ini saya sudah sediakan list ya. Listnya saya taruh di luar ya, di sini ya, di luar while, karena list ini variabel yang nanti akan diisi ya. List saya deklarasikan list kosong. Lalu karena while saya membuat integer i sama dengan 1. Ya, seperti petunjuk, gunakan while true. Di sini masukkan L sama dengan int input. Jadi input itu adalah berupa string ya. Input itu berupa string, semua inputan berupa string akan dikonversi menjadi integer. Ya, di sini saya tambahkan stri, berarti ya stri, lalu kalau sudah
STR yang ke 0 ya, berarti kan dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Dan ketika L-nya 0 ya, elemen yang dimasukkan itu 0, maka break. Jika tidak ya, maka list sama list.append ya, L.append L. Lalu loopingnya akan di increment terus. I-nya akan di increment agar indeksnya berpindah. Terus yang terakhir kita tinggal print listnya. Kita coba ya codingnya ya. Nah ini di sini kita bisa lihat ya. Ini namanya kasus 1. Nah masukkan elemen ke 1 ya. Karena I-nya ini mulai dari 1 ya, WLI ya. I-nya ini mulai dari 1, tapi 1 ini bukan indeks ya. 1 ini bukan indeks ya, 1 ini bukan indeks. Karena di sini L-append dia akan otomatis menambahkan pada indeks ke 0. Jadi I ini bukan indeks ya. I ini bukan indeks. Elemen yang pertama adalah 50 misalnya. Elemen yang kedua 60, elemen yang ketiga 40. Masukkan elemen yang keempat, saya isikan 0, berarti dia akan, lalu in L ini adalah 50, 60, 40. Nah misalnya ini di sini kita tambahkan isi dari atau elemen list L sama dengan seperti ini ya. Kita bisa buat juga seperti ini ya. 2, 6, 8 misalnya ini 0, hasilnya elemen list L 2, 6, 8 ya. Ini indeksnya 0, 1, 2 ya, walaupun di sini ke 1, ke 2, ke 3. Tapi STR ini berbeda dengan indeks. Sekali lagi ini berbeda dengan indeks. Oke ya. Next yang berikutnya adalah kasus 2. Oh ya, misalnya di sini kan petunjuknya adalah pengerjaan dengan file terpisah ya. Nah, kalau codingnya ini hanya mengerjakan per part ya. Ya, codingnya ini mengerjakan per part. Saya kira kalau ini dipisah akan terlalu banyak ya, malah terlalu repot ya, karena ini coding yang cukup sederhana. Jadi untuk ini saya kira tidak perlu dipisah, tidak apa-apa ya. Tapi jika nanti memang mau dipisah, silahkan Anda bisa coba pisah, di mana L ini bisa dijadikan variabel global, lalu ini Anda bisa jadikan sebagai fungsi ya. Lalu fungsi mainnya tinggal L ini misalnya tinggal kalian jadikan def seperti ini ya. Def nama fungsi seperti ini ya. Nah, ini masukkan di mylib ya. Jadi ini dimasukkan di mylib. Ini masukkan di global. Nah, seperti ini. Lalu di sini tinggal Anda di bagian tes main ya, bagian tes app, jangan lupa Anda gunakan import. Jangan lupa gunakan import. Tapi kalian perbaiki sendiri ya. Di sini juga perlu import ya. Import import global, ini import global dan
mylib. Seperti ini ya, import global dan mylib. Kalau ini nama fungsi berarti Anda tinggal panggil nama fungsinya. Jangan lupa karena ini L global, nah Anda bisa tuliskan global L. Ini juga jangan lupa global. Ya, nanti silakan Anda coba sendiri untuk itu ya. Saya tidak menjelaskan untuk yang memisah fungsinya ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ini saya kembalikan lagi. Ini ya, saya kembalikan lagi seperti ini. Nanti silakan Anda coba. Next, yang kedua adalah kasus konsep ya, konsep. Kasus 2 adalah konsep ya. Di sini pada kasus ini diberikan satu permasalahan terkait dengan list. Diberikan suatu variabel X yang merupakan list dari float ya, dari indeks ke 0 sampai dengan n-1, di mana n adalah batas atas list atau panjang list ya. Nah, lakukan beberapa perhitungan ya, lakukan beberapa perhitungan jumlah seluruh list ya. Ini mungkin sebetulnya fungsinya mudah ya, fungsinya ini mudah, hanya mungkin karena kalian melihat rumus matematika seperti ini jadi bingung. Ini sebetulnya fungsi sum ya, sebetulnya fungsi sum. Jadi kalau ada elemen list tinggal kalian tambahkan saja. Contoh di sini L ya. Di sini L sama dengan 10,20,30. Anda bisa dapatkan L sama dengan 10 tambah 20 tambah 30. Ini kan sama saja fungsi sum ya. Lalu yang berikutnya hitung rata-rata. Nah, untuk menghitung rata-rata ini sama saja Anda melakukan hasil sum. Nah, ini sum L ya. Sum L dengan 10 tambah 20 sama dengan 60 ya. Nah, jadi sum L-nya itu 60. Oh, ini saya tulis di sini. Sum L-nya 60, L-nya sekian. Ini penjumlahannya. Ya, ini sum L-nya. Nah, sum L sama dengan 60. Nah, kalau menghitung rata-rata berarti sum L bagi panjang kan? Panjang L. Panjang L sama saja len L atau banyak elemen ya. Panjang L sama dengan len L atau banyak elemen dari L. Nah, kalau di sini ada 10, 20, 30 berarti len-nya ada 3. Ya, itu untuk hitung rata-rata. Sedangkan median itu adalah nilai tengah. Ya, nilai tengah dari L. Nah, nilai tengah dari L di sini perlu disepakati tidak akan saya sorting dulu ya. Jadi nilai median itu kadang ada hubungannya dengan sorting, tapi di sini saya tidak akan melakukan sorting. Contoh di sini ada L sama dengan 10, 20, 30 sama ya. Nah, kalau nilai median dari nilai tengah ya, nilai tengah ganjil, berarti kan tinggal kita bisa isikan di sini rumusnya adalah n dibagi 2, n-nya sama dengan 3 ya, median sama dengan 3 dibagi 2 dikurangi 1 ya.
Nah, ini yang dimaksud median itu indeksnya ya, indeks median. Jadi kalau Anda lihat, ini saya bikin tabel ya, saya bikin tabel. Ini ada 10, 20, 30. Seperti ini. Ini kan indeks 0, 1, 2. Nah, bentar, ini perlu dikoreksi sedikit ya. Kalau 3 dibagi 2, 3 bagi 2 integer dibagi 2, 3 dibagi 2 hasilnya adalah 1,5 ya. Tapi karena integer ini adalah 1 ya. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 1 kurangi 1 ya sama dengan 0. Nah, ini saya kira ini kurang tepat ya. Seharusnya yang ganjil itu tidak perlu dikurang 1. Ya, jadi ini tidak perlu dikurang 1. Ya, indeks median itu indeks yang berada pada tengah. Ya, seharusnya ini disorting. Seandainya ini tidak urut ya, ini 30, 10, ini 20. Nilai tengahnya ini akan jadi aneh ya, ini 30, ini 10, ini 20. Nilai tengahnya itu jadi 10. Padahal nilai median itu seharusnya dekat dengan rata-rata, tapi memang di sini kita tidak gunakan sorting terlebih dahulu. Nah, tapi kalau Anda ingin menggunakan sorting, Anda bisa menggunakan fungsi sort. Ya, Anda bisa menggunakan fungsi sort. Nanti akan saya demokan, akan saya tambahkan pada coding. Oh iya, ini tadi belum di split ya. Minus 3 dibagi 2, kalau diintegerkan 1,5 dibulatkan 5 ya. 1,5 dibulatkan menjadi. Lalu gimana kalau misalnya n-nya genap? Kalau genap ya, kalau genap berarti dia akan punya nih ya. Misalnya saya tambahkan 40 ya. Ini jadi yang ketiga. Kalau genap berarti indeks mediannya adalah jumlah n dibagi 2, n-nya 4 ya. Ditambah n bagi 2 ya, minus 1. Berarti di sini indeks mediannya kalau genap berarti 4 dibagi 2 ditambah n-nya kan 4 ya, indeksnya 0 sampai 3, n-nya 4. N dibagi 2, 4 dibagi 2 kurangi 1. Ya, ini saya kasih dalam kurung. Tidak bingung. Nah, ini seperti ini ya. Ini juga dikurung juga. Ini 4 dibagi 2 sama dengan 2 ditambah 4 dibagi 2, 2 dikurangi 1, 1. Lalu jangan lupa ini dibagi 2 lagi. Nilai I-nya ini dibagi 2. Jadi nilai indeksnya ya. Ini 2 itu indeks. Berarti kalau ini indeksnya ini 1 dan indeks yang kedua. Ya, indeks yang kedua dan indeks yang ke-1. 10 tambah 20 dibagi 2 sama dengan 15. Tapi kalau ini diurutkan dulu, berarti kan ini 10, ini 20, ini 30. Nilai mediannya 20 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 25. Ya, mungkin seperti itu. Nah, saya akan demokan ya. Nah, ini untuk codingnya ya. Di sini ada fungsi max, ada fungsi min, ada fungsi median, ada fungsi AVG, ya, ada fungsi sum, ada fungsi min. Ya, kalau nanti kalian mau bagi 3 berarti bisa ya. L-nya kalian bikin global, ini kalian masukkan ke
mylib ya, masukkan ke mylib, ini masukkan ke s ya, nanti tinggal dibuat dipisah sendiri kalau mau memisah ya. Nah, saya bahas tadi, oh iya tadi yang max L ini masih belum ya, yang max L nih ya, yang max L sama min L. Kalau min L itu hanya cari nilai terkecil, kalau nilai terkecil yang ini jelas 10. Kalau max L ya, kalau dari contoh ini berarti 40 ya, mencari nilai, akan dilakukan looping. Nah, saya akan bahas dulu dari yang hitung seluruh jumlah ya, hitung seluruh jumlah. Nah, untuk menghitung seluruh jumlah kita menggunakan fungsi sum. Sebetulnya kita sudah bisa menggunakan fungsi sum ya, fungsi sum dari Python. Bawaan langsung menggunakan sum seperti ini bisa. Tapi fungsi sum itu jeroannya seperti apa sih? Nah, kita sebetulnya di sini saya punya variabel temporary, variabel bantu, yaitu SL sama dengan 0. Lalu kita cek dulu, pastikan L itu tidak kosong. Pastikan L itu tidak kosong. Lalu kita lakukan looping for I in L. Ya, for I in L sama dengan SL plus I. Jadi I ini akan melakukan penambahan tiap elemennya. Nah, ini saya coba ya, ini pakai fungsi manual. Ini kalau ini pakai fungsi manual. Ya, saya akan coba jalankan kodenya. Saya masukkan elemen 10, 20, 30, 0. Nah, maka sumnya adalah 60. Kalau saya pakai fungsi bawaan Python, nah ini cuma seperti ini aja. Ya, gampang sekali. Ya, ini cuma seperti aja. Sum L. Ini aja bawaan fungsi Python. Di sum L. Ini hasilnya juga sama. 10, 20, 30. Oh. Ya. Sum L hasilnya juga 60. Nah, kita gunakan fungsi Python aja boleh. Lalu yang kedua adalah fungsi AVG. Ya, fungsi AVG. AVG adalah menghitung rata-rata. Ya, menghitung rata-rata tadi caranya berarti dengan ini ya, kalau Anda lihat ya tadi ya, rata-rata sum L dibagi panjang. Panjangnya berarti pakai len ya. Nah, sum L dibagi panjang. Nah, kita lihat. Nah, di sini kalau kita secara manual ya, kalau kita secara manual ini Anda bisa gunakan ini manualnya dari L ya, manualnya dari len ya, ini manualnya dari len, sorry saya blok ya, ini manualnya dari len ya. Jadi L ini adalah pengganti len, jadi L saya deklarasikan 1 ya. Kalau di sum itu tambahnya I, kalau di sini tambahnya 1 ya, tambahnya 1, maaf ya, tambahnya 1 AVG, ini tambahnya 1 I tapi tambahnya 1, ini bedanya. Nah, kita lihat ya, kita demokan saja, kita jalankan untuk AVG-nya 10, 20, 30. Kalau kita pakai fungsi manual, AVG-nya betul ya 20 ya, 10 tapi 60 dibagi 3 hasilnya 20. Ya, ini kalau kita menggunakan len, ini aslinya seperti ini. Ya. Nah, sekarang saya tutup. Ya, saya tutup aja. Ini saya komen. Jadi agar kalian tahu fungsi len itu ngitungnya manual seperti apa. Saya tinggal gunakan sum L dan len L. Ya. Karena sum L saya sudah ubah ke sini ya, saya gunakan ini aja. Sebetulnya ini juga saya bisa ganti sum L seperti ini juga boleh. Ya, saya gunakan seperti ini, sum L dibagi len L. Coba 10, 20, 30. Ya, sama aja 20. Dan lalu yang ketiga adalah fungsi median ya. Fungsi median itu sebetulnya lebih cocoknya pakai sort, jadi di sorting dulu ya. Makanya di sini saya gunakan fungsi sort
Ya, gunanya untuk melakukan sorting pada sort. Kalau lihat di contoh ini memang sort L ini sudah tersorting 10, 20, 30. Kalau kita tidak menggunakan fungsi sort ini hasilnya akan berbeda nilai mediannya. Contoh ya, 20, 30, 50, 0. Ya. AVG-nya 3,33, mediannya adalah 30. Ini nilai median. Nilai median itu nilai ngambil dari indeksnya. Ini disorting dulu, dia ngambil nilai yang ada di tengah. Kalau genap gimana? Ya, kalau genap berarti misalnya 20, 60, 40, 80. Oh. Nilai AVG-nya 50 ya. Nilai mediannya juga kebetulan sama. 40 ditambah 60. Dia ngambil yang ini. Ya, ngambil nilai tengahnya 40 tambah 60 jadinya mediannya 50. Contoh lain lah biar hasilnya beda. Misalnya 50, 50, 80, 90. Nah, ini AVG-nya beda ya, AVG-nya 67,5, nilai mediannya adalah 65. Ya, ini berbeda. Ya, karena 50 ditambah 80 dibagi 2. Hasilnya 65. Kalau yang ini semuanya ditambahkan dibagi 4. Ya. Ini untuk AVG-nya. Jadi kita gunakan fungsi len ya. Kita cek dulu ya apakah L is not none. Ya, boleh pakai L kecil, ini L kecil ya, ini L kecil, sort L, ini bisa gunakan L juga boleh kan, sama aja ya L dan L kecil dan L besar, yang penting sama-sama dia tidak kosong. Lalu jika panjangnya ya, jika len L ya dibagi 2 sama dengan 1, ini kan berarti ganjil. Ya, kalau ini berarti genap. Oke ya. Jadi tinggal len INT ya. Len L dibagi 2. Ya, len L dibagi 2. Ini saya tambahkan fungsi integer ya. Sebetulnya kalau tidak pakai integer gimana ini? Tidak apa-apa ya kelihatannya. Kita coba aja ya. Kalau integernya saya hilangkan. 10, 20, 20. Nah, ternyata nggak bisa, harus pakai integer. Ya, harus pakai integer. Ya, di sini saya tambahkan integer. Jadi di sini errornya apa? List indicate must be integer or slash non float. Ya, karena nilai dari default tipe datanya itu float, maka di sini saya integerkan karena indeksnya berupa integer. Oke ya, ini untuk median. Lalu untuk yang nilai min ya, nilai min secara manual ya, secara manual kita bisa gunakan fungsi seperti ini ya. Jadi global L, saya bikin min L sama dengan L0. Jadi saya deklarasikan by default nilainya min itu sama aja L yang ke 0 ya. Ini saya masukkan ke sini aja dulu karena takutnya kalau L-nya kosong dia error, jadi min sama dengan L0. Jadi cek dulu apakah L-nya kosong, karena kalau L-nya tidak kosong L-nya tidak masalah, tapi kalau L-nya kosong bisa jadi error ya, gitu ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, kita coba, kita jalankan. Puluh, 50, 30, 20. Nah, itu ya. Minnya 10, max-nya 50. Oke ya, memang betul ya. Jadi ini fungsi min dan max. Bedanya kalau min itu lebih kecil di sini, kalau max lebih besar. Gampang kan? Nah, itu untuk kasus yang kedua. Lalu kita lihat lagi soalnya.
Nah, di sini ada tambahan penjelasan ya. Anda bisa gunakan fungsi L sama dengan listmap untuk penjelasan kasus yang berikutnya ya. Bisa gunakan yang ini ya. Atau kalian bisa ubah gunakan listmap ini untuk soal yang kasus yang kedua ya. Kalau Anda menggunakan listmap ini nanti inputannya berupa nilai integer yang cukup banyak, nanti dipisahkan dengan spasi. Jadi 1, spasi 2, spasi 3, spasi 4. Nanti dia akan masuk langsung menjadi apa itu namanya? Bisa langsung menjadi list ya. Kita lihat ya, kita lihat codingnya. Jadi di sini saya sudah punya dua, itu namanya, saya copy ke sini ya. Saya punya dua opsi, kasus 2 dengan tambahan penjelasan seperti ini. Ini sebetulnya ini semuanya sama. Yang berbeda adalah pada bagian ini. Jadi kalau ini inputannya, kalau kita lihat ya, kita langsung jalankan agar kalian paham saja langsung. Terus 2 seperti ini ya. Inputannya langsung 10 spasi 20 spasi 50 spasi 60. Dia langsung terbentuk menjadi list. Jadi di sini input kan berupa string, di-split berdasarkan spasi. Ya, di-split berdasarkan spasi, ini spasinya. Lalu diubah tipe datanya menjadi float. Ya, diubah tipe datanya menjadi float, masuk ke list L. Ya. Jadi L-nya jadi 10, 20, 50, 60. Ini lebih mudah ya. Lebih ngirit. Ya, lebih ngirit. Jadi masukannya seperti itu. Ya. 10 spasi 20 spasi 50 spasi 60. Jadi ini codingnya sama. Oh ya, Anda juga bisa menggunakan bawaan fungsi bawaan Python. Jadi kalau di sini Anda bisa komen, lalu mungkin ini komen sekalian ya. Komen sekalian. Saya tambahkan di sini kalau pakai fungsi seperti yang dijelaskan di sini, Anda bisa menggunakan fungsi max dan min. Nah, enak banget ya di Python ya. Anda bisa langsung pakai fungsi return, min. Nah, ini saya tutup ya, saya komen. Oh, ini bukan, ini yang min, yang atas yang max. Nah, seperti ini. Rumusnya ini jadi jeruannya ini bisa di ya 10, 20, 60, jangan lupa spasinya, lalu 80. Bunyinya sudah otomatis ya, seperti itu ya. Oke. Oh ya, ini harusnya saya pindah di sini not none saja. Nah, ini ganti not none ya. Jadi ternyata kasus 2 itu ternyata codingnya sangat minim sekali. Yang agak panjang yaitu median ya. Ternyata cuma seperti ini aja ya. Oke. Yang berikutnya ya, yang berikutnya adalah kasus yang ketiga. Untuk kasus yang ketiga ya, di sini ada klub bola Semarang ya, Semarang Chester ya, klub bola Semarang Chester atau SC di sini merupakan klub bola yang unik. Pasalnya dia selalu menang di tahun-tahun yang ganjil. Pertanyaan, buat program dengan inputan tahun ya, bisa tahun genap atau ganjil, dan hitung berapa banyak kemenangan yang didapat oleh klub FC.
Ya, tahun yang valid berada di antara 190 sampai dengan 2020. Input sejumlah list integer, jadi pakai list map ya, seperti ini. Outputnya adalah jumlah kemenangan. Nah, kita lihat codingnya. Saya sudah punya jawaban dari kasus 3. Nah, cuman kasus 3 ini jawabannya masih belum 100% benar ya. Nah, di sini inputan berupa tahun main Semarang Chester, tahun yang valid 1990 sampai dengan 2020. Input bisa langsung banyak dipisah dengan tanda spasi, contohnya 199 dan 2020. Ini hanya sebagai keterangan saja ya tampilannya ya. Nah, lalu di sini masukkan tahun, kita split ya. Kita coba kita jalankan. Ini ya. Saya jalankan di sini untuk kasus yang ke masukkan tahun berarti 1990 spasi 2020. Jumlah kemenangannya 0. Kenapa? Karena tahunnya genap. Kalau kita isi 1991, nah jumlah kemenangannya adalah 1. Kita isi lagi 1999 spasi 1991 spasi 2001. Jumlah kemenangannya adalah, tapi coding ini masih bisa error, tidak sesuai dengan soal. Kita bisa isi 1979, jumlah kemenangannya 1. Padahal yang valid adalah 190 sampai dengan 2020. Ya. Nah, codingnya kan seperti ini. Ya, tadi for i in L. Cuma ini aja. Jadi kita looping di dalam L ya. For i in L. Jika i modulo 2, berarti ini ganjil. Ini adalah tahun ganjil. Maka jumlah menang plus 1. Ini jumlah menangnya deklarasikan awalnya 0, ini ditambah 1, lalu kita print jumlah menangnya. Yang jadi masalah adalah kita harus pastikan bahwa tahunnya itu harus antara 1990 sampai dengan 2020. Caranya terus gimana? Kita bisa tambahkan ya, if i ya lebih besar sama dengan 1990 ya, dan i lebih kecil sama dengan 2020 seperti ini ya. Nah, lalu kita bisa tambahkan else. Ini ya, bisa kasih tahun i tidak valid, bahkan seperti ini boleh ya, seperti itu. Lalu kita jalankan. Satu 1999 1999 1980 1980 ini ya, enggak apa-apa ya, kelihatan. Lalu 2020, lalu 2021, lalu 1997. Bentar ya, ini akan muncul 1979 tidak valid, 1890 tidak valid, 2021 tidak valid, dan jumlah kemenangannya adalah 2 ya, jumlah kemenangannya adalah 2 gitu ya. Nah, kalau kasus ini saya extend, saya perpanjang ya, saya perpanjang.
pertanyaannya adalah kapan Semarang Chester itu selalu menang? Ya, tahun berapa aja dan jumlah menangnya. Berarti caranya gimana? Kita harus punya satu list lagi. TH menang. Kita isikan kosong ini. Lalu kita tambahkan TH menang .append. Ya, dalam kurung I. Seperti ini. Ya. Lalu tinggal kita cek karena jumlah tahun menang ini sudah kita deklarasikan, sudah ada isinya. Ya. Jadi tinggal kita kasih if. Ya. If TH menang, kasih len ya, len dipanjang TH menang lebih besar dari 0 ya, maka tambahkan for, kita cetak tahun menangnya I in TH menang, print apa printnya, print I ini boleh ditambahkan print tahun kemenangan Semarang Chester. Nah, kita tambahkan seperti ini ya. Lalu kita coba jalankan 2001 1989 1999 2007 ini ya, 2001 1999 2007. Oke ya, kalau Anda ingin sorting ya, ini kan tidak tersorting, ini mau disorting berarti gimana? Tinggal Anda lakukan berarti TH menang sama dengan TH menang sort TH menang seperti ini ya. 9 dan 1899 19 10 19 99 1991 2020 2019 2017. Oke, kemenangannya sudah bisa tertol. Oke ya, urut ya jumlah kemenangannya 4. Mungkin itu yang bisa saya bahas. Semoga bisa membantu Anda. Terima kasih dan selamat belajar.